Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini kita bakal lanjutin bahas soal TWK CPNS 2024. Ini adalah part yang ke-6. Kita bakal bahas sekitar 10 soal TWK ya. Ini berhubungan sama bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa negara. Langsung aja nih kita bahas. Nah, tapi buat teman-teman yang mau ngerjain soalnya dulu sendiri, teman-teman bisa akses aja di grup Telegram aku di t.me/cpns2024 Reta ya. Aku bakal simpan linknya di kolom komentar dan di deskripsi. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel aku juga boleh, langsung aja ya, klik link deskripsi, karena ini tuh cuma sampai 5 September dan harganya itu cuma 49.000. Kita dapat teman-teman dapat 8 kelas via Zoom, dapat tips trik, webinar, grup WA, dan lain-lain ya. Yuk langsung aja daftar ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita baca dulu soalnya. Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60. Setelah PBB secara aklamasi menerima Indonesia pada tahun 1950, namun, Indonesia tidak langgeng menjadi anggota PBB karena tanggal 7 Januari 1965 Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Nah, berarti sekitar 15 tahun ya menjadi anggota PBB. Nah, ini tuh dampak dari apa? Tentunya ini adalah soal pengetahuan atau hafalan ya. Kalau misalnya teman-teman masih mengira bahwa soal TWK itu full penalaran, tapi ingat bahwa masih ada beberapa soal hafalan, jadi hal-hal sejarah seperti ini juga harus banyak membaca. Nah, secara latar belakang, Indonesia itu memutuskan untuk keluar dari PBB, itu tuh karena konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Ini tuh diambil berdasarkan keputusan Presiden Soekarno setelah PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Nah, ini tuh jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh jadi respon politik bagi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap ini tuh proyek neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara dan bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Nah, tahun 1966, Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB setelah terjadinya perubahan pemerintahan. Berarti latar belakang utamanya itu jelas banget karena adanya konfrontasi Indonesia-Malaysia ya. Jawabannya yang C. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini kan kalau soalnya panjang kayak gini, kita langsung aja cek ke pertanyaannya. Berdasarkan narasi tersebut, apa ini tujuan ya? Tujuan utama dari pidato Indonesia menggugat. Nah, yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Kita langsung baca ke atas nih, yang bahas tentang Indonesia menggugatnya. Di sini ini kan Ir Soekarno ya, si tokohnya. Pidato terkenalnya itu kan Indonesia menggugat, yang disampaikan di depan pengadilan kolonial Belanda. Oke. Berarti kita langsung aja ke opsinya ya, karena ini cuma ibaratnya preambulnya aja gitu ya. Yang A, menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. B, menyampaikan visi dan misi pemerintahan Indonesia. C, menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. D, menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Dan E, menjelaskan konsep dasar negara Indonesia. Kalau misalnya kita lihat ke teks, Indonesia menggugat di sini tuh banyak membahas tentang penuntutan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dengan mengkritik sistem hukum kolonial yang tidak adil. Berarti ini dekat dengan jawaban yang C ya. Nah, untuk pembahasannya, betul banget bahwa tujuan dari Indonesia menggugat itu adalah tuntutan dari kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Insinyur Soekarno dalam bagian akhir pidatonya. Kami tuntut kemerdekaan sekarang juga. Berarti jawabannya juga yang C ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu banget tentang si konteks soalnya, coba lihat ke teksnya gitu ya. Kali aja ada clue-clue yang bisa menjadi jawaban gitu atas pertanyaan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini sering banget keluar ya, pengamalan sila. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi Lucius Carus, menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Jadi ini ada kontradiksi.
Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Di sini sebenarnya kita dapat poinnya sih bahwa lagi bahas si kepemimpinan 3 periode dan itu ibaratnya menciderai demokrasi kita gitu kan. Berarti kita langsung aja nih, kalau udah dapet poinnya, langsung ke soalnya. Di sini demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, kalau teman-teman sudah cek di video aku sebelumnya, itu kan ada pengamalan sila pertama sampai sila kelima ya. Sila pertama itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Sila kedua tuh manusia dengan manusia lain. Sila ketiga manusia dengan bangsanya. Sila keempat manusia dengan pemerintahan. Dan sila kelima manusia dengan masyarakat. Kalau demokrasi ini kira-kira hubungannya manusia sama siapa teman-teman? Manusia dengan pemerintahan ya. Berarti jelas banget sila keempat ya. Itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oke? Nomor 4. Pasal 22E ayat 1. Nah, jadi tuh pasal-pasal di UUD itu tuh bukan sifatnya hafalan kayak misalnya isinya apa gitu. Tapi lebih ke makna, kayak misalnya kayak gini. Pemilihan umum dilaksanakan secara luber-jurdil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap 5 tahun sekali. Makna umum pada pasal tersebut adalah, nah ini kita harus tahu konteks masing-masing apa. Karena di sini kita ingin adalah umum. Nah, umum itu artinya adalah, kita lihat ke poin kedua. Semua warga negara memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih. Jadi bagi warga negara yang punya syarat untuk memiliki hak pilih ya berarti itu udah termasuk ke yang umum. Coba kita baca yang A. Menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan sara, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Ini benar ya, karena kan tidak diskriminatif ya. Coba kita checklist dulu. Yang B, menjamin kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memberikan suaranya tanpa tekanan dari pihak manapun. Nah, kalau tanpa tekanan itu lebih ke bebas ya. Ini nomor 3 yang bebas. Ya, oke, kalau poin yang C ini juga mirip sama yang nomor 3 ya, karena dia merdeka tanpa rasa takut serta bebas dari intimidasi pihak manapun. Yang D, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, ini adil ya, ini 6. Yang E, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung. Udah jelas ya, langsung, berarti nomor 1. Berarti jelas banget yang masuk ke umum itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seharusnya Bank Indonesia harus menunjukkan sebagai negara yang kuat dan mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Hal ini sangat diperlukan dalam strategi mengatasi ancaman dalam bidang. Di sini penjelasannya adalah Bank Indonesia itu harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi kalau misalnya adanya konflik kepentingan dan ancaman, ini tuh hubungannya sama politik ya teman-teman ya. Karena berhubungan sama pengembangan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi, kepercayaan rakyat, supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Jadi yang hubungannya sama konflik kepentingan dan ancaman ini biasanya berhubungan sama politik yang B, oke? Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang anggota pasukan pengibar bendera Paskibra terjatuh dari tiang bendera saat hendak memperbaiki tali putus yang tersangkut. Kamis. Peristiwa itu terjadi di lapangan Desa Kertosari. Oke, di Lampung lah ya pokoknya. Saat upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-78, awalnya anggota Paskibra tersebut berniat memperbaiki bendera yang tersangkut, tapi tak disangka tiang itu justru patah. Waduh. Apa yang dilakukan oleh anggota Paskibra di atas tentu bukan tanpa resiko ya, karena bisa mengancam nyawanya gitu ya. Nah, berarti itu masuknya ke apa? Oke. Kalau misalnya berhubungan sama nyawa, udah melebihi batas idealnya gitu ya, itu berarti masuknya ke patriotisme. Jadi ada rasa rela berkorban ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kepala BKN menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 2.674 pegawai negeri sipil berstatus sebagai koruptor.
penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap kompetensi kelembagaan pada pelayanan perizinan daerah Indonesia pada tahun 2017 juga masih belum menunjukkan hasil yang positif. Dari fakta di atas yang menunjukkan bahwa aparatur sipil negara di Indonesia masih banyak yang memenuhi dua unsur penting. Oke, karena di sini kan kaitannya sama koruptor. Koruptor itu berarti hubungannya sama ketidakintegritasan ya teman-teman ya, atau ketidakjujuran. Berarti di sini yang ada hubungannya sama integritas yang C ya. Dan memiliki kompetensi. Ya, kalau misalnya dia ngerasa punya kompetensi pasti nggak akan korupsi. Tapi kalau misalnya sebaliknya pasti dia bakal korupsi. Berarti ini itu jelas banget sama yang C ya. Kalau misalnya masih ada yang jawab B, kejujuran dan akhlak yang baik, ini kejujuran udah bener nih. Cuma untuk akhlak yang baik ini masih terlalu general gitu ya. Padahal si ASN ini tuh dua unsur pentingnya memang berintegritas dan memiliki kompetensi. Kalau misalnya enggak, berarti nanti bisa disinyalir menjadi seorang koruptor. Oke. Nomor 8. Ini tentang bahasa Indonesia ya. Intan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setiap pagi Intan harus membantu ibunya berjualan di pasar tradisional sebelum berangkat sekolah. Oke, ini masih pembuka, kita langsung aja masuk ke soalnya ya. Makna kiasan dikubur dalam-dalam. Oke, kita baca yang mana? Nah ini ya, di baris ketiga. Katanya Intan tuh kan cita-citanya dari jadi ASN, namun keinginannya harus dikubur dalam-dalam. Ini kita udah bisa nebak ya, karena udah sering ada gitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikubur dalam-dalam di sini tuh bukan berarti dikubur di tanah gitu ya, secara dalam. Tapi ini hanya sebagai kiasan aja bahwa ini tuh harus diurungkan niatnya gitu ya. Jadi cita-citanya tuh diurungkan. Bukan mengubur cita-cita ya, mengurungkan niat. Oke. Nomor 9. Oke, ini masih bahasa Indonesia ya. Langsung aja baca soalnya ya, biar nggak panjang lebar. Kalimat imbauan untuk melengkapi teks pidato tersebut. Kalau misalnya ada kata-kata imbauan, berarti ini harus ada hubungannya sama ajakan. Ajakan itu biasanya ditandai dengan kata mari atau ayo. Ini lagi bahas apa? Lagi bahas tentang bencana alam ya. Jadi harus menjaga lingkungan sekitar. Coba yang ada kata ajakannya aja langsung. Yang D ya, marilah kita jaga lingkungan kita dan dengan bersikap lebih bijak dan peduli terhadap alam di sekitar kita. Berarti jelas yang D. Oke, jadi lihat kata kunci dari setiap soalnya. Oke, the last one. Pemerintah memperpanjang perlakuan pembatasan kegiatan PPKM level 4 di Jawa Bali hingga 23 Agustus 2021. Karena PPKM Budi sehari-hari berkegiatan hanya di rumah dan memanfaatkan teknologi untuk setiap kegiatannya. Selain itu, dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan PPKM dari pemerintah. Hal yang dilakukan Budi merupakan pengamalan sila ke-3. Kenapa? Karena pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah. Jadi tindakan Budi itu udah tepat ya. Gak berbaur dengan masyarakat dulu karena memang itu urgensinya harus di rumah aja ya. Berarti sila ke-3 ya. Oke, gitu aja untuk pembahasan soal kali ini. Ini aku ada 2 PR. Yang pertama adalah cari kalimat fakta. Yang kedua adalah pencerminan Pancasila sila ke berapa. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kalian mau ada request bahas soal yang apa gitu ya, boleh nanti kirim aja soalnya di DM Instagram aku @ratapramesti, atau boleh juga komen kira-kira mau konten apa selanjutnya, apakah bahas TWK lagi atau TIO atau TKP ya. Thank you for watching and bye.